Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia, kesehatan dan keimanan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian sampai saat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pula kepada sosok teladan kita, manusia yang paling berjasa dalam keislaman kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam mengamalkan dan mengajarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzayyin, mahasiswa program Pasca Sarjana IAIN Manado, Provinsi Sulawesi Utara, jurusan Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Rahmi Abdurrahim, mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Manado pada program studi Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini kita akan berbicara tentang salah satu aliran atau pemahaman di dalam agama Islam. Meskipun sebahagian ulama juga mengatakan bahwasanya aliran ini, pemahaman ini bukanlah bahagian daripada agama Islam. Apa yang kita maksud di sini adalah aliran atau akidah atau pemahaman Syiah. Nah, apa sih itu Syiah? Jadi, Syiah secara etimologi berasal dari bahasa Arab Shia yang berarti kelompok atau pengikut. Dalam konteks Islam, Syiah adalah suatu kelompok yang mengikuti ajaran yang mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah lahirnya Syiah. Yang pertama yaitu penolakan terhadap Khalifah Abu Bakar. Nah, pada saat wafatnya Rasulullah pada tahun 632 Masehi, muncul nih pertanyaan, siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini ada dua kandidat. Yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar dan yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagian umat Islam mempercayai bahwa Khalifah Abu Bakar adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Karena Khalifah Abu Bakar ini adalah orang yang berpengalaman dalam kepemimpinan. Sedangkan sebagian umat Islam yang lain menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling tepat dalam menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Karena mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Karena Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dan menantu dari Rasulullah SAW. Nah, dari dua pandangan ini yang kita kenal dari sisi pengikut atau yang mendukung Khalifah Abu Bakar adalah yang kita kenal dengan Sunni. Dan yang mengikuti atau yang mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah yang kita kenal dengan Syiah. Penolakan terhadap Khalifah Abu Bakar yang menjadi titik awal sehingga munculnya perpecahan di dalam Islam. Yang kedua ada Perang Siffin. Nah, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan kemudian
Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat pada tahun 656 Masehi. Namun, kepemimpinannya ini ditentang oleh Muawiyah. Muawiyah menolak untuk mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan menuntut balas dendam atas kematian Utsman. Kemudian terjadi Perang Siffin pada tahun 657 Masehi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, pertempuran ini berlangsung beberapa bulan dan berakhir dengan perjanjian damai yang kontroversial. Nah, kemudian Ali setuju nih untuk menyerahkan masalah kepemimpinan kepada Muawiyah. Namun, sebagian pengikut Ali menentang karena mereka menganggap bahwa hal tersebut sebagai pengkhianatan terhadap Ali dan penolakan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Nah, dari pertempuran Siffin ini sehingga memperkuat perpecahan di dalam Islam melalui perjanjian damai yang kontroversial sehingga membuat banyak para pengikut Ali bin Abi Thalib ini merasa kecewa dan semakin percaya bahwa kepemimpinan Islam yang seharusnya diwariskan dari Rasulullah SAW itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini juga yang membuat faktor utama sehingga munculnya aliran Syiah. Nah, yang ketiga ada peristiwa Karbala. Nah, di mana ketika Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 661 Masehi, Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan dinasti Umayyah. Pada tahun 680 Masehi, Husain bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW dan anak dari Ali bin Abi Thalib memimpin rombongan kecil menuju ke Kufah di Irak. Ia berharap mendapatkan dukungan dari pengikut ayahnya. Namun, Zaid pada saat di perjalanan Zaid yang merupakan Khalifah Umayyah memerintahkan pasukannya untuk menghentikan Husain. Peristiwa Karbala terjadi pada tahun 680 Masehi antara pasukan Husain dan pasukan Zaid. Dalam peristiwa ini, Husain dan sebagian besar pengikutnya meninggal dunia. Nah, dari peristiwa ini dianggap sebagai puncak dalam penindasan terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib. Dan peristiwa ini merupakan simbol kesedihan bagi umat Syiah. Peristiwa Karbala ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Syiah. Peristiwa ini dianggap sebagai bukti penindasan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Nah, peristiwa Karbala ini terus diabadikan dalam berbagai bentuk seni dan budaya Syiah seperti syair, puisi, dan drama. Sejarah Syiah di Indonesia. Nah, berbicara mengenai sejarah Syiah di Indonesia, sebenarnya Syiah itu sudah masuk di Indonesia bersamaan dengan penyebaran Islam di Nusantara. Nah, Syiah ini dapat ditelusuri melalui jalur perdagangan Islam yang masuk melalui Gujarat, India, dan Persia pada abad ke-13 hingga 16. Pedagang Persia yang sebagian besar ini bermazhab Syiah membawa pengaruh penting dalam penyebaran Syiah di Nusantara. Pada awal penyebaran Syiah itu tidak terjadi bentrokan dengan kelompok yang lain. Bahkan pada awal periode Syiah dan Sunni ini di Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dan bersahabat. Syiah di Indonesia pada abad ke-20. Nah, pada abad ke-20 ini, Syiah mulai berkembang melalui gerakan-gerakan modern yang dipengaruhi oleh politik Islam internasional, seperti revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Perkembangan Syiah kontemporer di Indonesia. Komunitas Syiah di Indonesia, meskipun jumlahnya yang relatif kecil, memiliki pengaruh dalam berbagai bidang, terutama dalam aspek sosial dan budaya.
Praktik ibadah Syiah seperti peringatan Asyura yang memperingati tragedi Karbala memiliki tempat penting dalam tradisi mereka. Selain itu, karya seni dan budaya seperti sastra dan musik seringkali dipengaruhi oleh ajaran Syiah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Syiah atau kita membahas Syiah, maka tentu kita juga akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, di mana Syiah dan Sunni ini adalah merupakan dua akidah atau aliran yang bertolak belakang, ya, sehingga kemudian tidak sedikit dari kalangan umat Islam yang mengatakan bahwa Syiah itu bukan bahagian daripada agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang berakidah atau bergabung dalam komunitas Syiah itu sudah keluar daripada agama Islam. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Syiah itu hanyalah perbedaan pendapat dalam bidang fikih, bukan dalam bidang akidah. Olehnya itu dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep teologi Syiah atau usuluddin, ya, pokok-pokok ajaran agama atau keyakinan Syiah seperti apa bedanya dengan usuluddin di dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum usuluddin atau pokok-pokok agama, atau mungkin kita menyebutnya dengan rukun iman, ya, yang diyakini oleh aliran Syiah itu hampir sama dengan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana rukun iman di dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang kita ketahui ada 6. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Sementara itu, di dalam teologi Syiah, usuluddin atau pokok-pokok dasar-dasar agama itu ada 6. Yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana tauhid ini juga ada di dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Ini tidak ada perbedaan di dalam ajaran Syiah dan Sunni. Kemudian yang kedua, usuluddin atau rukun agama dari Syiah itu adalah adalah atau keadilan Tuhan, di mana adalah ini diyakini oleh orang-orang Syiah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil dan tidak memperlakukan hambanya dengan secara tidak adil. Ini juga tentu diyakini sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yazlimun nasa syai'a, tidak pernah menzalimi, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya telah kuharamkan kezaliman terhadap diriku. Maka ini juga tidak ada perbedaan dalam konsep Syiah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Kemudian yang ketiga ada beriman kepada nubuwah, ya, di dalam akidah Syiah. Iman kepada nubuwah itu adalah memiliki keyakinan bahwasanya nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi juga seperti itu, bahwa manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diutus untuk menyampaikan wahyu dan memberi atau menjadi perantara petunjuk kepada umat manusia. Namun ada perbedaan dalam antara Syiah dan Ahlus Sunnah, di mana Syiah dan Ahlus Sunnah sama-sama meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir,
Akan tetapi di dalam aliran Syiah mereka meyakini bahwa ada penerus yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ini ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mereka sebut dengan imam. Ya, mereka sebut dengan imam yang berjumlah 12 orang berasal dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menjadi pembeda ya antara Syiah dengan Sunni. Ya, di mana di dalam konsep usuluddin atau rukun agama di dalam Syiah yang keempat itu adalah percaya kepada imamah atau kepemimpinan para imam. Imam inilah yang mereka yakini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang mereka yakini itu adalah Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya. Berjumlah 12 orang, makanya aliran ini biasa disebut dengan Syiah Itsna Asyariyah. Dari kata bahasa Arab Itsna Asyar 12. Sebab dalam keyakinan Syiah ada 12 imam. Ada 12 imam yang diyakini mereka adalah pelanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi perwakilan Allah, hujjatullah di muka bumi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, konsep dasar Syiah yang kelima itu adalah beriman kepada ma'ad, kehidupan setelah kematian. Di mana Ahlu Sunnah wal Jamaah tentu juga meyakini bahwasanya kehidupan ini tidak berakhir setelah manusia mati, akan tetapi semua akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang aliran Syiah, maka perbedaan yang paling mendasar antara usuluddin atau rukun agama Syiah dan Sunni itu terletak pada konsep imamah, ya, terletak pada konsep imamah. Kenapa? Itu karena orang-orang Syiah atau di dalam teologi Syiah mereka memasukkan salah satu rukun, yaitu beriman kepada imamah, di mana kita ketahui bersama bahwa rukun itu adalah pilar. Ketika dia tidak ada, maka runtuhlah agama seseorang. Ya, maka konsekuensi daripada dimasukkannya beriman kepada imamah di dalam akidah Syiah atau di dalam usuluddin Syiah ini ada banyak konsekuensinya. Di antaranya bahwa orang yang tidak mengimani kepemimpinan imamah yang diyakini oleh orang-orang Syiah, maka runtuhlah agamanya. Ya, dalam mazhab atau dalam akidah, dalam pemahaman Syiah. Kemudian yang kedua, orang-orang Syiah meyakini bahwasanya imam mereka ini yang berjumlah 12 orang itu adalah orang-orang yang maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Ini tentu ada konsekuensi yang lahir daripada keyakinan ini, bahwasanya ketika imam atau pemimpin Syiah ini diyakini sebagai orang-orang yang maksum perkataan dan perbuatannya, maka tentu perkataannya itu adalah merupakan sumber hukum. Bahkan di dalam ajaran Syiah itu perkataan imam itu diyakini sederajat dengan perkataan Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa imam mereka itu adalah pelanjut Nabi dan mereka ini adalah orang-orang yang maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Nah, imam 12 orang, ya, 12 orang imam di dalam aliran Syiah ini diyakini itu bermula dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anaknya Husain dan Hasan wal Husain, sampai kemudian imam yang terakhir yaitu Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam akidah Syiah, khususnya Syiah sekte Itsna Asyariyah yang meyakini keimaman 12 imam tadi yang kita bahas ini, ada konsep-konsep mendasar ya yang perlu untuk kita ketahui,
dalam kesempatan video kali ini. Yang pertama, dalam konsep dasar Syiah Itsna Asyariyah ini ada yang dinamakan dengan al-ismah, bahwasanya imam mereka ini adalah orang-orang yang maksum, terpelihara dari dosa, bukan manusia biasa. Ya, kalau manusia biasa mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Innal insana kana zaluman innahu kana zaluman jahula, firman Allah, sesungguhnya manusia itu zalim lagi jahil. Di dalam pemahaman Syiah Itsna Asyariyah, imam mereka ini adalah orang-orang yang maksum, terpelihara dari dosa. Kemudian mereka meyakini adanya ar-raj'ah. Ya, ar-raj'ah itu adalah bahwasanya manusia itu ketika dia meninggal dunia, dia akan hidup kembali, bukan hanya dalam kehidupan akhirat, bahkan sejak di dunia ini. Jadi orang yang meninggal itu akan hidup kembali, sehingga kemudian yang mereka yakini ini bukan cuma imam mereka, bukan cuma imam 12 orang yang sudah meninggal itu, mereka yakini bahwa suatu waktu mereka akan hidup kembali, bahkan sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka yakin bahwa Nabi SAW akan hidup kembali dalam kehidupan dunia ini, lalu kemudian mengumpulkan imam yang 12, dan salah satunya akan mengadili Umar dan Abu Bakar As-Siddiq, disebabkan karena Abu Bakar dan Umar salah di dalam melanjutkan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi SAW, di mana dalam keyakinan Syiah yang dianggap paling layak untuk melanjutkan kepemimpinan atau menjadi khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya orang-orang Syiah menganggap bahwasanya Abu Bakar dan Umar ini adalah orang kafir, ya. Orang-orang yang akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dalam konsep mendasar juga, ya, hal yang paling fundamental di dalam akidah Syiah Itsna Asyariyah ini ada yang namanya taqiyah. Ya, taqiyah ini adalah satu konsep di mana orang-orang Syiah ini diperbolehkan untuk, ya, berbohong, ya, diperbolehkan untuk berbohong, untuk bersembunyi, ya, berkamuflase. Ya, mereka menampakkan keimanan, mereka menampakkan ketaatan kepada pemimpin, namun pada akhirnya ketika mereka telah memiliki kemampuan, telah memiliki kekuatan jumlah yang besar, maka mereka akan melakukan pemberontakan terhadap kepemimpinan. Ini adalah merupakan hal-hal yang mendasar ketika kita berbicara tentang akidah atau konsep teologi daripada Syiah itu sendiri. Jadi kita mereview sedikit bahwasanya konsep dalam teologi Syiah itu yang pertama adalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara Syiah dan Sunni, sama-sama meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua, nubuwah, ya. Dalam konsep nubuwah ini terjadi perbedaan antara Sunni dengan Syiah, di mana Sunni dan Syiah sama-sama meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Akan tetapi orang-orang Syiah berkeyakinan bahwasanya ada pelanjut, ya, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kenabian Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia, yang kemudian dikenal dengan imamah atau 12 imam. Kemudian ma'ad, hari kebangkitan, sama-sama meyakini bahwasanya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam keyakinan Syiah, manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya, bukan hanya nanti di akhirat, ya, bahkan sejak dalam kehidupan dunia ini manusia bisa saja dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian dalam istilah Syiah disebut dengan ar-raj'ah. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini setelah mereka mati. Bahkan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dihidupkan kembali untuk mengadili Abu Bakar dan Umar. Kenapa mereka mengambil kepemimpinan dari Ali? Itu menurut keyakinan daripada Syiah. Nah, kemudian imamah ini yang menjadi perbedaan yang paling mendasar di dalam aqidah Syiah atau dalam usuluddin antara Syiah dan Sunni, di mana
Syiah meyakini bahwasanya kita wajib beriman kepada imamah, ya, kepemimpinan imam yang berjumlah 12 orang, sehingga kemudian ketika orang-orang tidak percaya dengan keimaman 12 imam ini, kepemimpinan 12 orang ini, maka tentu konsekuensinya adalah runtuh keimanannya. Ini di dalam keyakinan Syiah. Sementara dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khilafah atau kepemimpinan itu adalah tidak masuk dalam urusan i'tiqadiyah atau urusan aqidah. Itu adalah merupakan pemilihan pemimpin yang bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Jadi tidak ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Syiah meyakini bahwasanya Ali dan 12 keturunan atau ahlul bait, ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu secara sederhana tentang teologi Syiah dan perbedaannya antara Syiah dan Sunni. Selanjutnya, bagaimana perkembangan Syiah di Indonesia, khususnya tantangan dan stigma terhadap Syiah di Indonesia. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syiah ini adalah sudah menjadi suatu aliran, ya, di dalam dunia Islam, dunia internasional, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Syiah ini adalah merupakan kelompok minoritas, ya, di mana mayoritas umat Islam adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Namun kehadiran Syiah tentu adalah merupakan sebuah keniscayaan di negeri yang plural, di negeri yang berbeda-beda suku, agama, keyakinan dan seterusnya. Maka tidak bisa kita hindari bahwa di negeri yang kita cintai ini ada orang-orang yang menganut paham Syiah dan mayoritas umat Islam menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tentunya dalam posisi orang-orang Syiah di Indonesia sebagai minoritas, tentu ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi oleh orang-orang Syiah, ya, meskipun orang-orang Syiah mendapatkan kehidupan sama, mendapatkan hak-hak yang sama dengan rakyat atau orang-orang Indonesia yang lain sebagai konsekuensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang kemudian dihadapi oleh orang-orang Syiah di Indonesia, diantaranya adalah mereka sering merasa bahwa kehidupan mereka ini sering diintimidasi. Mereka sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang mengarah kepada radikalisme dan ekstremisme. Ya. Orang-orang Syiah di Indonesia ini selalu merasa bahwa mereka mendapatkan penolakan, ya, mereka mendapatkan penolakan dari mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganut paham Sunni. Ini tentu adalah merupakan tantangan. Jadi Syiah sebagai komunitas minoritas, ya, di Indonesia ini tentu menghadapi tantangan yang dihadapi. Adanya stigma, ya, dari masyarakat Sunni bahwasanya Syiah ini adalah aliran yang sesat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Syiah ini sebenarnya bukan bahagian daripada Islam. Hal tersebut tentu menimbulkan stigma negatif, ya, sehingga mereka tidak mendapatkan tempat yang mana mereka inginkan, ya, yang diinginkan oleh orang-orang Syiah di Indonesia. Dalam kehidupan sosial budaya juga demikian. Perayaan tragedi Karbala yang rutin mereka lakukan pada tanggal 10, ya, mereka istiqamah hari Asyura, itu juga sering mendapatkan penolakan di tengah masyarakat. Kenapa? Karena stigma yang terbawa masyarakat bahwasanya Syiah ini adalah merupakan kelompok yang sesat, sehingga kemudian mereka terkadang tidak memiliki kemampuan untuk merayakan hari Asyura tersebut. Dalam kehidupan sosial politik juga demikian, ya, di mana kita ketahui bahwasanya Indonesia ini politik dan agama itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan.
Sehingga dalam hal politik juga seperti itu. Stigma sesat yang terbangun di tengah masyarakat terhadap komunitas Syiah ini, sehingga terkadang orang-orang Syiah itu tidak bisa mendapatkan hak-hak politiknya. Dalam artian orang-orang kemudian sudah alergi dengan orang-orang Syiah yang terjun ke dunia politik. Kenapa? Karena adanya stigma sesat yang terbangun di tengah masyarakat tadi. Jadi sebagai kesimpulan dalam video singkat ini, bahwa ada perbedaan antara Syiah dan Sunni dari segi akidah, dari segi teologi, khususnya dalam konsep usuluddin, ya, dasar-dasar agama, rukun iman dan rukun Islam antara Syiah dan Sunni. Yang perbedaan ini kemudian beberapa ulama mengambil kesimpulan bahwasanya Syiah itu adalah kelompok yang sesat. Kenapa? Karena memiliki dasar-dasar agama yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi di negeri yang kita cintai, di Indonesia ini, Syiah bisa hidup berdampingan dengan Ahlus Sunnah, meskipun ada tantangan-tantangan tersendiri yang didapatkan oleh orang-orang Syiah, seperti yang kita paparkan tadi, bahwasanya terbangunnya stigma sesat terhadap kelompok Syiah itu menjadikan mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan baik dalam sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam video singkat ini bisa bermanfaat buat kami pribadi dan buat teman-teman sekalian. Tentunya kekurangan-kekurangannya dari kami, kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas partisipasi dari kita semua untuk menyaksikan video ini. Sekian video kali ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.